yang kita sebut dengan istilah fasluddin anil hayat, atau yang istilah kerennya itu sekularisme. Ya. Sekularisme itu ideologi atau ajaran dari kapitalisme yang mengatakan bahwa agama dan politik itu tidak bisa disatukan, dia harus dipisah. Bahwa agama itu tidak boleh masuk, ya, menata kehidupan secara umum. Itu yang disebut dengan fasluddin anil hayat. Dari cara pandang itu ya muncullah bagian orang muslim mengatakan bahwa ya Islam itu tidak ya, mengatur. Islam itu seolah-olah hanya seperangkat ibadah ritual, ya. Gitu. Hubungan kita dengan Al-Khaliq, pencipta kita, dalam wujud al-aqaid wal ibadah wal mabusat wal mat'umat wal masyrubat wal akhlak. Jadi Islam itu seolah-olah di framing, dibatasi bahwa dia agama yang mengatur hubungan hamba dengan penciptanya dalam bentuk aqaid, ya, sekumpulan keyakinan, ya, ibadah, tentang makan, minum, pakaian, akhlak, sebatas itu aja. Nikah, talak, rujuk, dan seterusnya. Ya. Tapi tentang muamalah yang di dalamnya ada tentang as-siyasatul kharijiyah, as-siyasatul dakhiliyah, tentang as-siyasatul ta'lim, tentang bagaimana riayatul syu'unil ummah, itu dianggap tidak ada dalam Islam. Inilah pandangan sekularisme. Ya kan? Mungkin karena belajarnya dari dulu, ya seperti itu, menempuh jalan-jalan lain. Padahal kalau kita meyakini, ya, dinul Islam, ad-dinul ladzi anzalallahu subhanahu wa ta'ala ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairi min banil insan. Alaqatul insan bi khaliqihi tashmulul aqaid wal ibadat wal malbusat wal mat'umat wal masyrubat wal akhlaq. Wa alaqatul insan bi nafsihi wal akhlaq wal malbusat wa alaqatul insan bi ghairi min banil insan wa nizamul uqubat wal muamalat. Jadi para ulama mutabar itu telah mendefinisikan Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insan, dalam rangka mengatur interaksi atau hubungan vertikal manusia kepada penciptanya dalam bentuk aqaid, jamak dari akidah, sekumpulan keyakinan, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada rasul, iman pada kitab-kitabnya, iman pada yaumil akhir, iman pada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Juga mengatur tentang ibadah seperti sholat, saum, zakat, haji, umroh, ya, nikah, dan seterusnya. Sedangkan aturan yang mengatur interaksi manusia terhadap dirinya sendiri, maka kita akan menemukan di dalam Quran dan Sunnah aturan tentang malbusat, bagaimana berpakaian, mat'umat, tentang makanan, masyrubat, tentang minuman, wal akhlak, bagaimana menghiasi diri dengan perilaku-perilaku yang terpuji, ya, mahmudah. Adapun yang mengatur interaksi manusia dengan selainnya, min ghairi banil insan, ya, dalam bentuk wal muamalat wa nizamul uqubat, seperti hukum-hukum muamalah, ada al-iqtisadiyah, nizamul iqtisadi, mengatur tentang sistem ekonomi. Itulah sebabnya ada ayat di dalam Al-Quran tentang larangan riba. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bahkan Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Bahkan di dalam Quran surah Al-Hasyr kita akan menemukan ayat kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu jangan berputar di kalangan orang kaya saja. Artinya prinsip ekonomi dalam Islam itu mesti ada pemerataan. Tidak boleh ada monopoli pada akses terhadap
sumber-sumber kekayaan dan seterusnya. Jadi Islam mengatur nizamul iktisadi. Ya. Ada tentang zakat. Islam juga mengatur tentang nizamul hukmi. Maka itulah ada ayat-ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi ayat 48-nya kalau kita lihat itu didahului ya. Antu adil amanatu ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Itu sudah menjadi panduan yang sangat jelas. Kalau kamu menyerahkan kekuasaan, maka serahkanlah kepada ahlinya. Dan lanjutannya mengatakan, agar kamu menghukumi dengan adil. Antahkumu bainan nas bil adl. Dengan adil. Dan tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum Islam. Tidak ada hukum yang paling adil. Karena Al-Quran sendiri sudah mengatakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatillah. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, telah sempurna hukum Tuhanmu. Sidqan wa adlan. Dia jujur, dia lurus dan dia adil. Makanya itulah di Al-Maidah juga dikatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, potensi zalimnya pasti ada. Karena Allah sudah menegaskan, faulaika humuz zalimun. Ini tentang nizamul hukmi. Islam juga mengatur tentang siyasat ta'lim, bagaimana strategi pendidikan untuk membentuk kepribadian Islam. Maka itulah dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mendorong tentang pendidikan. Ya. Manusia didorong, dimotivasi untuk senantiasa berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di ayat lain Quran surah Az-Zumar Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun annama yatadzakkara ulul albab." Apakah sama orang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Tentu beda. Sesungguhnya yang banyak mengingat Allah mereka yang berpengetahuan, mereka yang berilmu. Ini pendidikan diberi dasarnya, fondasinya. Begitu juga tentang nizamul istima, bagaimana pengaturan interaksi laki dan perempuan di tengah masyarakat. Karena pasti punya implikasi yang kemudian dalam bahasa hari-hari kita sebut dengan sistem sosial. Termasuk siasatul kharijiyah, politik luar negeri, dan seterusnya. Dari gambaran ini, Islam itu adalah din yang sempurna, agama yang sempurna. Maka politik itu adalah bagian dari Islam. Gitu. Oleh karena itulah cara pandang yang pertama ini tidak boleh ada di dalam benak umat Islam yang menjadi anti politik atau apolitik, tidak mau membincangkan politik. Yang kedua, ada yang berpolitik, tapi sayangnya dia menerapkan politik sekuler. Inilah yang acap kali melakukan politisasi Islam atau politisasi agama. Gitu. Kalau kita baca bukunya Henry James 2012 terbit itu, penelitiannya, judulnya itu History Political Philosophy. Dia melakukan riset itu, meneliti perilaku para politisi sejak Yunani kuno, ya, maksudnya itu riset ya, di dalam literatur sampai demokrasi modern. Bahwa yang justru berbahaya itu adalah politisasi Islam. Kenapa? Sejatinya sebenarnya ya, dia bukan politisi ya, yang menunjukkan wajah asli. Gitu. Politisasi Islam ini justru acap kali menggunakan simbol-simbol Islam atau agama untuk meraup dan mengambil simpati masyarakat. Kalau di Indonesia mayoritas Muslim. Gitu. Wajahnya dua. Bahkan politisasi Islam atau politisasi agama ini sangat berbahaya. Karena bisa jadi politisi sekuler atau politisi Islamofobi atau syariafobi, begitu tiba musim politik misalnya, dia akan ditampakkan dan digambarkan seolah menjadi politisi yang peduli pada Islam, peduli pada umat dan seterusnya. Padahal sejatinya ya, dia adalah politisi yang tidak peduli dengan kepentingan umat, hanya peduli pada perut, ya, itu kolega dan seterusnya.
Tapi karena ada politisasi, apa yang dia lakukan politisasi Islam ini, para politisi yang acap kali menggunakan ini, dia menggunakan simbol-simbol agama. Maka tidak usah heran, Bapak Ibu, menjelang misalnya pileg, pilkada, pilpres, kita acap kali menemukan orang yang dulunya tidak pernah pakai jilbab, pakai jilbab. Dulunya tidak pernah soal ke ulama, warawiri soal ke ulama. Masuk pesantren, bawa duit, gelontorkan duit banyak, nyumbang masjid. Meskipun kalau tidak terpilih, biasa bantuannya ditarik lagi. Kan kemarin itu beritanya banyak. Kayak di NTB itu ada sumbangan semennya di masjid, ditarik lagi. Karena nggak ada suaranya di situ. Inilah justru yang berbahaya. Gitu. Karena dia hanya menggunakan simbol ya, agama untuk kepentingan politiknya. Itu yang disebut dengan sebenarnya ya, tidak dari awal punya kesadaran yang benar bahwa apa sih politik dalam Islam itu. Nanti sebentar terakhir itu saya bahas. Ya. Sebenarnya bagaimana Islam politik yang sebenarnya. Jadi dia hanya menggunakan simbol-simbol. Instrumennya apa para politisi sekuler yang acap kali menggunakan politisasi agama atau Islam ini, instrumennya adalah media dan buzzer. Maka dia punya gerombolan buzzer sebagai pengaruh untuk mempromosikan dirinya. Dia punya media. Ya, sholat, didokumentasi, divideokan, berwudu, begitu itu. Ya. Yang sebelumnya sebenarnya secara alami orang ini ya tidak lain dari kultur dan sistem Islam. Itu. Kalau orang terbiasa sholat ngapain di video? Kan bisa lihat kan? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Seorang sholat fasalli, mau ada kepentingan, mau tidak ada kepentingan, fasalli li rabbik. Itu politisi yang benar, tidak perlu yang begitu-begituan di dokumentasi dan seterusnya dalam rangka meraup yang namanya citra. Maka politisasi itu cenderung menjadikan politisi itu bermuka dua. Wajah sebenarnya kita bisa lihat dalam keseharian ketika tidak ada kepentingan politik. Tapi begitu ada kepentingan politik, ada momentum politik untuk meraih kekuasaan dan seterusnya, maka dia citrakan dirinya soleh, bersahabat dengan umat, peduli pada Islam dan seterusnya. Banyak kita lihat. Bahkan pakaiannya jauh lebih daripada kita. Nah, ini kan faktual, saya ngomong Pak ya. Bisa kita lihat. Dulunya Anda pakai kerudung. Pakai gitu kan. Itu. Bahkan istilahnya pun sudah Islami. Afwan Ustaz, Afwan Kiai, saya telah datang. Itu. Padahal dulunya enggak. Gitu. Syukran, jazakallah khair. Sampai istilahnya itu. Nah, inilah yang disebut dengan politisasi. Politisi seperti ini yang berwajah dua bahaya. Di dalam Quran surah An-Nisa kita diingatkan, muzabzabina baina dzalik la ilaha huwa wa la ilaha. Maaf, muzabzabina baina dzalik la ilaha huwa wa la ilaha huwa. Apa itu? Saya agak keliru anunya. Muzabzabina baina dzalik. Jadi mereka itu orang-orang munafik itu berada di antara dua. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Jadi dia tidak berada di kelompok Islam dan dia juga tidak berada di kelompok orang kafir. Dia muzabzabina, dia berada di tengah. Ya. Wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila. Maka siapa yang disesatkan atau membiarkan dirinya sesat dari jalan Allah, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk baginya. Itulah yang kita lihat. Ini yang bahaya. Yang sejatinya dia sebenarnya adalah politisi sekuler. Nah, yang selanjutnya. Kita mengharapkan sebenarnya ketika seorang muslim terjun dalam dunia politik, maka dia melakukan apa yang disebut dengan islamisasi politik. Apa itu islamisasi politik? Aktivitas politik yang disandarkan pada ajaran Islam. Karena memang kekuasaan itu harus dimiliki oleh umat Islam. Nah, maka saya masuklah membahas tentang betulkah dalam Islam itu ada politik. Secara istilah, politik itu as-siyasa. Itulah sebabnya Imam Ibnu Taimiyah punya kitab namanya ya as-siyasa asy-syar'iyyah. Ya,
Gitu. Jadi politik asyasa itu dari kata sasa ya susu siasatan. Itu diambil dari hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabiyyu wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa wa satakunu khulafa fayakfur. Qala fama tu'maruna ya Rasulullah fu bi bai'atil awal fal awal. Kanat Banu Israel, dahulu Bani Israel tasusuhumul anbiya, dipelihara, dijaga, diriayah urusannya oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, khalafahu nabiyyu, dia digantikan oleh nabi yang lain. Maka kemudian nabi mengatakan wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya setelahku tidak akan ada lagi nabi. Wa satakunu khulafa, akan banyak para penggantiku. Ya. Makanya Abu Bakar itu disebut Khalifatul Rasul, pengganti dalam hal kepemimpinan, bukan kenabian, karena kenabian telah berhenti. Gitu. Mungkin ada di antara kita mengatakan bahwa Nabi itu tugasnya hanya untuk menyampaikan risalah. Betul. Tapi ada juga memang Nabi diperintah oleh Allah, selain menyampaikan risalah, dia juga harus menjadi pemimpin umat. Misalnya, ya, di dalam Quran Al-Ankabut memang disebut, ya, wa ma alaina rasul, ya, illal balagul mubin. Tiadalah tugas rasul itu melainkan untuk menyampaikan risalah dengan terang benderang. Jadi ada memang tugas Nabi itu menyampaikan risalah. Tapi ingat, ada juga memang Nabi diperintah oleh Allah, selain menyampaikan risalah, dia juga harus menerapkan hukum. Kalau menerapkan hukum, berarti dia harus menjadi raisud daulah. Dia harus menjadi imaratul ummah, meraih kepemimpinan umat. Misalnya di dalam Quran surah As-Sad itu, ayat 26. Allah mengatakan, ya Da'ud, itu. Wahai Da'ud, itu. Ja'alnaka khalifatan fil ardi. Kami telah menjadi kamu sebagai khalifatan fil ardi. Wa anihkum bainan nas bil haqqi, dan putuskanlah hukum di tengah masyarakat itu bil haqqi, dengan kebenaran yang telah diberikan Allah kepada. Sama juga Nabi kita di Al-Maidah ayat 48 jelas, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika. Wa anihkum bainahum, maka putuskanlah hukum di tengah mereka itu bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, adakah hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi selain hukum Islam? Tidak ada. Hanya satu, yakni hukum Islam. Dan Al-Quran menyebut hukum yang lain selain hukum Islam itu adalah hukum jahiliyah. Apa hukmal jahiliyata yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin? Maka dari sini kita memahami, maka politik itu dalam Islam sejatinya, ya, dihikmatkan pada kekuasaan agar kekuasaan itu menjalankan bima anzalallah, menjalankan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah seorang politisi muslim dalam Islam. Maka dia berjuang tentu dalam rangka, ya, lihududillah, dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa Nabi itu ketika masih di Makkah, yaitu diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya, itu Rabbi ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, berikanlah kekuasaan dari sisimu, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Yang dimaksudkan itu adalah sultanan li kitabillah, sultanan li hududillah, sultanan li faraidillah. Ya, kekuasaan yang bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan yang bisa menegakkan kefarduan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah yang disebut dengan Islamisasi politik itu adalah seorang muslim berpolitik, dia harus
berpolitik menggunakan cara-cara yang Islami. Tidak boleh dia menggunakan filosofinya Niccolo Machiavelli di dalam bukunya The Prince dan The Discourses. Niccolo Machiavelli mengajarkan bahwa tujuan akhir dari seorang politisi itu adalah meraih kekuasaan, dan perahian kekuasaan itu bisa dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Itu yang diajarkan oleh Niccolo Machiavelli. Maka tidak heran kemudian ya tidak sedikit kaum muslimin berpolitik menggunakan segala macam cara untuk meraih yang namanya kekuasaan, melakukan kedustaan, melakukan kecurangan, baik secara sistematik, gradual, parsial, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Padahal dalam Islam sekali lagi, ketika kekuasaan ingin diraih, ya, sebagai bagian dari aktivitas politik, tidak boleh dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam pandangan Islam itu perjuangan seorang politisi tidak hanya dilihat dari ujungnya, tapi proses. Ketika dia berjuang, apakah dia terikat pada syariat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Perjuangan tidak dinilai dari berhasil di ujung, tapi keistiqomahan terikat pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang menghantarkan pada penghormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memelihara dirinya tidak melakukan pelanggaran syariat, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dan seterusnya, itulah orang yang takwa. Dengan takwa itu menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Terakhir saya tutup, saya nukil dari kitabnya Imam ya, Abu Hamid Al-Ghazali, yakni Al-Iqtisad fil I'tiqad. Mungkin umumnya kita hanya kenal kitabnya Imam Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin. Ada kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad di juz 1 halaman 27. Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Ad-dinu was sultan tau amani. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Walihada kila, oleh karena itu dikatakan ad-dinu ussun wa as-sultanu harisun. Wa ma la ussalahu famahdumun wa ma la harisalahu fada'i'u. Maka apa-apa yang tidak punya fondasi dia akan runtuh, dan apa-apa yang tidak punya haris penjaga dia akan lenyap. Maka hari ini kita menyaksikan begitu banyak hukum-hukum Islam tidak diterapkan dalam kehidupan kita karena tidak ada al-haris. Kita memenuhi seruan Allah sebentar lagi Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kenapa kita abai terhadap ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurr bil hurri wal 'abdi bil 'abdi wal unsa bil unsa. Kenapa kita lalai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital ya wa huwa kurhum lakum asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sama-sama kutiba alaikum. Menurut para ulama kutiba alaikum bermakna furida alaikum, diwajibkan kepada kalian. Begitu juga banyak hukum-hukum yang lain tidak bisa diterapkan secara sempurna. Oke, hari ini kita bisa menerapkan sholat, ya, puasa, menunaikan zakat, dan seterusnya. Banyak juga hukum-hukum yang lain, tapi banyak porsi hukum muamalah, nizamul uqubat, ya, tidak bisa terlaksana tanpa ada kekuasaan. Maka disitulah sebenarnya poin utamanya perjuangan seorang politisi muslim. Oleh karena itu, seorang muslim ketika berpolitik, ya harus melakukan apa yang disebut dengan islamisasi politik, menyandarkan aktivitas politiknya berdasarkan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak boleh melampauinya, melanggarnya, dan seterusnya. Hindari politisasi Islam, yakni menggunakan agama untuk kepentingan politik kekuasaan semata yang tidak berkhidmat pada agama. Sehingga dalam Islam, politik itu tidak hanya mengantarkan orang pada kekuasaan, tapi juga menyampaikan agama untuk menata, mengatur, meriaya urusan kehidupan kita, baik muslim maupun non-muslim. Karena sekali lagi, hukum Islam itu adalah hukum yang adil dan akan memenuhi kemaslahatan ya, bagi semua umat di muka bumi ini. Harus kita yakini, tidak boleh ada keraguan dalam hati seorang muslim yang senantiasa membaca kitab Allah, menghafal kitab Allah, ya, dan seterusnya. Saya kira ini sebagai pengantar, Bapak Ibu, mudah-mudahan
Kalau ada yang menambahkan, diskusikan dan seterusnya, saya persilahkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali tadi, Ustaz. Bicara politik, tentu kita berbicara dalam tataran konsep dan tataran politik sebagai aktor. Politik, jika dalam batasan yang sempit, selalu diarahkan kepada apa yang disebut sebagai, atau yang disebut sebagai, yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi, yang dari sudut pandang Niccolo Machiavelli. Segala macam cara dihalalkan. Tentu kaitannya dengan politik sebagai aktor tadi, memang tidak heran kalau agama itu seringkali dipolitisasi. Lahirlah apa yang kita kenal sebagai politik identitas. Dalam sudut pandang politik dalam pengertian yang luas, tentu tidak dalam batasan yang sempit sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Karena kalau kita bicara konsep politik dalam tataran yang lebih luas, ada 4 hal yang mengatur di dalamnya. Yang pertama adalah negara atau state, ya, bagaimana mengatur negara. Karena kalau kita melihat negara, politik dalam sudut pandang negara atau dalam tataran konsep negara atau state, kita pasti ingat teori perjanjian sosial, teori kontrak sosial, Thomas Hobbes, yang kita kenal dengan Homo homini lupus. Manusia itu adalah merupakan serigala bagi yang lain. Ya. Tentu dalam sudut pandang konsep politik dalam pengertian luas, apalagi dikaitkan dengan sudut pandang agama, tentu negara dalam pengertian ini atau negara atau state, politik itu tidak bisa dipandang sebagai dalam sudut pandang yang sempit, ya. Karena kalau kita berbicara politik itu kan dalam pengertian yang sempit itu politik adalah taktik, politik itu adalah cara, bagaimana cara merebut kekuasaan, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan, bagaimana cara melanggengkan kekuasaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baik itu Robert F. Solow maupun William Bediago mendefinisikan konsep politik itu dalam 4 hal, sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama negara atau state, kemudian yang kedua adalah kekuasaan atau power, dikaitkan dengan sudut pandang tadi bahwa bagaimana cara mempertahankan kekuasaan, bagaimana cara merebut kekuasaan, bagaimana melanggengkan kekuasaan. Sehingga di sini tentu akan berbicara aktor, politik sebagai aktor. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, politik dalam tataran konsep yang berkaitan dengan kebijakan atau polisi. Ya, bagaimana seorang aktor politik dalam mengambil sebuah kebijakan tentu harus mengarah atau mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Dan yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir adalah terkait dengan pengambilan keputusan atau decision making. Ya, ini 4 hal mungkin yang paling tidak ini menjadi sebagai sebuah rujukan. Oleh karena itu mohon Ustaz bisa memberikan penjelasan, ya. Karena biar bagaimanapun juga belajar dari berbagai pengalaman, politik dalam pengertian sempit dan politik dalam pengertian luas yang melahirkan berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga menganggap bahwa politik itu, Islam itu tidak mengatur politik. Karena sesungguhnya kalau kita melihat dari 4 konsep tadi, baik yang terkait dengan politik yang mengatur negara atau state, politik yang mengatur kekuasaan atau power, dan politik yang mengatur kebijakan atau polisi, dan politik yang berkaitan dengan konsep pengambilan keputusan atau decision making itu tadi, saya kira sebetulnya itu sangat dianut dan diatur dalam Islam.
dalam Islam. Apalagi saat ini, ya, saat ini telah lahir berbagai disiplin ilmu. Ada yang kita kenal dengan psikologi politik, ada yang kita kenal dengan etika politik, ada juga yang kita kenal dengan sosiologi politik. Itu setidak-tidaknya sebagaimana yang sudah Ustaz jelaskan tadi, yang atur interaksi manusia, yang berkaitan dengan kekuasaan, yang berkaitan dengan negara, yang berkaitan dengan kebijakan, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Oleh karena itu Ustaz mohon diberikan penjelasan dan pencerahan kepada kami bagaimana sudut pandang Islam dalam mengatur empat konsep politik, baik itu yang terkait dengan negara, terkait dengan kekuasaan atau power, terkait dengan kebijakan, polisi, dan terkait dengan decision making atau pengambilan keputusan tadi. Terima kasih Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau saya jawab dulu, Pak? Oh iya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas pencerahan tadi terkait dengan menyangkut masalah politik dalam Islam. Menyambung yang disampaikan oleh beliau tadi, dan juga untuk menjadi pertimbangan Ustaz dalam memberikan tanggapan, bahwa apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu adalah beberapa konsep politik di dalam pendidikan yang kita kenal kalau kita kuliah, begitu sering diajarkan itu, baik di kuliah politik pemerintahan maupun kuliah hukum. Mohon untuk menjadi perbandingan dalam pelaksanaan tentang politik ini, bahwa dalam sejarah, artinya kalau kita melakukan sesuatu kan adalah kita melakukan sesuatu dengan contoh yang diamalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin. Karena sering kita juga mendengar ada hadis bahwa barang siapa melakukan suatu amalan, ya, melakukan suatu amalan ini kan kalau kita juga membawa dalam konsep amalan itu artinya kegiatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka itu tertolak. Itu kan sangat masyhur hadis itu dan sering kita dengar, sering dibahas. Jadi, tapi Ustaz Muhammad, dalam konsep pelaksanaan kehidupan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak pernah mendirikan namanya partai politik. Tapi yang disebut adalah bagaimana setiap orang ini mengamalkan Islam, menjalankan kehidupan berdasarkan syariat Islam yang disebut dengan bagaimana iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang betul kepada Allah bahwa pertolongan hanya milik Allah, bukan milik orang lain, berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada yang lain, meminta hanya kepada Allah, tidak meminta kepada yang lain. Kemudian masalah ibadah, bagaimana ibadah kita betul hanya untuk betul-betul menyembah Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana ibadah yang betul, misalnya bagaimana sholat kita, puasa dan lain sebagainya. Bagaimana tentang muamalah, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan tentang terkait jual beli, perdagangan ataupun konsep-konsep lain dalam hal hutang piutang dan seterusnya. Bagaimana dengan bermuasyarah, berhubungan dengan sesama manusia, dan bagaimana contoh akhlak yang baik. Nah, inilah yang didakwakan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, menyampaikan kepada setiap manusia, demikian juga para khulafaur rasyidin. Bagaimana kehidupan kita ini beriman yang betul, beribadah betul, muamalah dan seterusnya sampai ke konsep akhlak. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Maka dalam hal terkait dengan kekuasaan, terkait dalam hal yang lain, misalnya untuk kekuasaan, tidak pernah disampaikan bahwa kita bagaimana berkuasa. Contoh, pada saat Rasulullah SAW meninggal, untuk menjadi pemimpin, tidak ada yang mau jadi pemimpin, tidak ada yang mau jadi penguasa. Dalam hal ini khalifah. Bahkan semua orang sudah meminta bagaimana Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Abu Bakar tidak mau dan menganggap bahwa kekuasaan itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya sangat besar. Maka beliau tidak mau. Kata Abu Bakar, datanglah kepada Umar. Saya ini lemah, saya tidak punya kekuatan. Dan saya pernah dengar seandainya ada Nabi setelah saya, Umarlah orangnya, datanglah kepada Umar untuk menjadi khalifah. Maka semua umat Islam datang kepada khalifah, datang kepada Umar. Umar mengatakan, saya tidak mau. Saya orangnya keras. Saya takut kalau saya jadi khalifah nanti saya akan terlalu keras kepada kalian. Kembali kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang paling cocok dan seterusnya berbolak-balik mendatangi semua orang-orang kala itu atau sahabat-sahabat yang lain. Tapi tidak ada yang berkenan. Akhirnya Abu Bakar lah yang tetap dibaiat untuk menjadi seorang khalifah.
Nah, dalam proses pemilihan khalifah berikutnya adalah melalui musyawarah. Nah, ada namanya ahli syuro, ya, yang ditetapkan oleh Nabi waktu itu ada 10 orang yang boleh berfatwa di dalam Islam. Mulai dari Abu Bakar sendiri, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Ya. Ubaidillah ada 10 orang, Ustaz. Nah, inilah nanti yang bermusyawarah untuk menentukan khalifah-khalifah berikutnya, tidak melalui partai politik dan lain-lain. Artinya partai politik itu tidak pernah ditunjukkan atau dicontohkan di zaman Nabi dan sahabat. Itu kan nanti muncul di era-era belakangan setelah itu. Ya. Bahkan sampai ke datangnya kekhalifahan terakhir Utsmani, ya, Ottoman yang kita kenal, itu tidak ada partai politik. Ini ada dalam bagaimana membangun konsep Islam, ya, dan seterusnya dalam hal pemilihan kekuasaan. Dalam hal pengambilan keputusan, sampaikan tadi, decision making. Pengambilan keputusan itu adalah bagaimana khalifah yang menjadi pemimpin meminta usul-usul kepada orang-orang, terutama kepada ahli-ahli musyawarahnya tadi atau ahli suronya, meminta usulan, kemudian khalifah lah yang memutuskan terkait dengan itu. Yang satu bersandikan kepada Islam, bersandikan kepada iman dan seterusnya. Artinya konsep politik yang ada sekarang ini, kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Sedangkan itulah sebaik-baik contoh. Kata Nabi, zaman yang terbaik adalah zamanku. Setelah itu, dan setelah itu. Artinya semakin waktu, semakin lama, zaman itu semakin tidak baik. Ya, makanya di dalam hadis Nabi juga dikatakan, zaman itu terbagi atas 5. Yang pertama zaman nubuwah, ada zaman khulafaur rasyidin, kemudian zaman mulkiyah. Ketiga zaman ini sudah selesai. Ya, mulkiyah adalah zaman-zaman raja-raja yang mengamalkan Islam, menghidupkan Islam, mencontohkan kehidupan Islam. Kemudian yang ketiga adalah zaman jababiroh, yaitu zaman kerusakan umat, di mana kita saling mencaci satu sama lain, masjid di mana-mana tapi masjidnya kosong, dan lain-lain seterusnya. Zaman jababiroh, dan itu ada di era sekarang. Terakhir nanti akan masuk pada zaman minhajut ala nubuwah, kehidupan seperti kehidupan di zaman Nabi, yang ditandai dengan datanya adalah Imam Mahdi, yang kata orang-orang yang sering ramai dibicarakan terkait dengan itu. Jadi saya tidak menolak apa yang disampaikan beliau karena juga saya kuliah tentang itu. Artinya itu adalah ilmu yang kita pelajari baik di dalam politik pemerintahan maupun di dalam sistem hukum, terutama di hukum tata negara. Bagaimana kehidupan itu. Ya, tetapi bagaimana dengan konsep sendiri? Konsep dalam Islam yang dibangun tentang sistem yang dicontohkan oleh baginda Nabi, yang dilanjutkan dengan sistem khulafaur rasyidin yang dicontohkan oleh para khalifah-khalifah kita. Tapi yang Ustadz, setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, ya, Ali Abi Thalib ini dibunuh oleh seorang hafiz, ya, seorang yang paham agama, faqih agama, namanya Ibnu Muljam. Ya, apa penyebabnya? Karena Ibnu Muljam dan beberapa orang di sekelilingnya sudah mulai ada kecintaan dunia, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk terkenal, keinginan untuk apa? Maka itu yang didekati, yang disebut dengan Khawarij. Ya, maka terbunuhlah Ali bin Thalib yang sebelumnya melalui Utsman bin Affan. Seterusnya setelah Ali bin Thalib maka terjadilah perebutan kekuasaan itu sendiri dalam hal itu. Artinya dalam hal ini terkait dengan khalifah selanjutnya. Karena setelah Ali maka dilanjutkan olehnya itu Hasan bin Ali, tapi ini cuma 6 bulan. Karena kenapa? Ada sahabat yang lain bernama Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali sebelumnya karena terkait dengan perbedaan terkait dengan kisos kepada pembunuhan daripada Utsman bin Affan. Kata Muawiyah, kita kisos dulu pembunuhnya Utsman. Ini ayat. Tapi kata Ali, bagaimana kita mau kisos? Sedangkan kita Islam ini sedang tidak kuat. Ya, maka kita kuatkan dulu, berbaiatlah dulu kepada saya sebagai khalifah. Setelah baru kita melaksanakan kisos. Ternyata tidak ada persamaan. Hanya seterusnya seperti itu. Kemudian setelah Hasan mengundurkan diri karena untuk kemaslahatan umat, menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan satu perjanjian yang ditandatangani oleh Hasan dan Muawiyah bahwa setelah ini pemilihan khalifah dilanjutkan dengan sistem terdahulu, yaitu dengan musyawarah ditentukan oleh ahli syuro menetapkan siapa khalifah. Tapi setelah Muawiyah ternyata Muawiyah menunjuk anaknya itu Yazid bin Muawiyah untuk menjadi seorang khalifah dan seterusnya seperti itulah. Nah, maka tabi Ustadz untuk menjadi perbandingan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, saya setuju juga dalam konsep pemerintahan, politik pemerintahan, ilmu-ilmu yang kita pelajari, demikian konsep hukum tata negara. Tapi bagaimana dengan konsep tadi sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi dalam melaksanakan pemerintahan atau melaksanakan kegiatan keseharian, yang mana konsep pemerintahan dibangun oleh Nabi itu adalah segala aktivitas dipusatkan di masjid, yaitu Masjid Nabawi.
Ya, yang mana di situ terkait dengan ada beberapa hal menyangkut masalah kehidupan berislam, kehidupan beragama, kehidupan berumah tangga, kehidupan yang lain sampai kepada kehidupan terkait dengan bagaimana mengatur keperluan masyarakat. Ini untuk menjadi pertimbangan saja, Ustaz. Dua perbandingan antara disampaikan oleh tadi dengan apa yang diajarkan dalam sejarah Islam. Terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan ada hal yang tidak berkenan atau kurang. Kelemahan saya sebagai manusia biasa yang tentu sangat jauh daripada kepahaman atas agama. Terima kasih Ustaz, mohon maaf, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazila. Jadi memang sekarang ini kalau kita lihat perkembangan ilmu politik ya itu luar biasa ya. Tapi yang saya mau sampaikan harus dibedakan antara politik sebagai ilmu dengan politik yang memang bersumber dari ajaran Islam. Ya, itu. Kalau sebagai ilmu, ya unsur-unsur politik ya yang disebutkan Bapak tadi ada daulah state, ya, ada power itu kekuasaan, kemudian ada polisi, ya kebijakan, dan ada decision maker, pengambilan keputusan itu. Sebenarnya ya unsur politik ini dari dulu sebelum berkembang ilmu politik saat ini, dulu itu sudah ada sebenarnya di masa Rasulullah SAW. Kalau kita bicara tentang unsur, ya itu dalam kajian ilmu politik. Tapi kan yang berbeda adalah value-nya, ideologi itu yang membedakan. Unsur tadi ada di dalam negara sekuler, unsur itu juga ada di dalam daulah Islam. Yang membedakan adalah value-nya, ideologinya. Nah, saya sepakat tadi. Gitu. Kalau kita memang mengacu pada Quran dan Sunnah, saya mau jelaskan dulu ya. Al-Allamah Taqiyuddin An-Nabhani itu menjelaskan as-siyasa, ya, hiya ri'ayatu syu'unil ummah kharijiyan wa dakhiliyan itu. Wa yakuna min qibali daulatu fal ummatu. Ya. Fad daulatu hadhihi tubasharu hadhihi ri'ayah. Ya. Fal ummatu tuhasabu itu. Lid daulah. Tuhasabu lid daulah maksudnya mengoreksi kekuasaan. Jadi politik itu adalah pengaturan urusan umat baik di dalam maupun di luar negeri yang dilakukan oleh dua pilar. Ada pilar negara dan ada pilar umat. Itu. Negara melakukan aktivitas politik dengan jalan tubasyaru riayatu amalian, dengan jalan secara praktis menerapkan hukum Allah. Ya, itu secara praktis menerapkan hukum Allah. Maka betul, ya. Jadi dulu itu para pemimpin ya menerapkan hukum-hukum Allah. Itu individu menjalankan juga hukum Allah, ya sholat 5 waktu, puasa, gitu. Umat juga menjalankan hukum Allah. Maka adalah kekuatan kelompok. Cuma saya tidak sependapat kalau dikatakan tidak ada partai politik, ya. Sebab partai kalau kita mau terjemahkan, kita bawa dalam diksi bahasa Arab itu disebut hizb. Di dalam Al-Quran itu disebut fa inna hizballahi humul galib wa may yatawallallahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul galibun. Siapa yang menyandarkan, tentu menyandarkan perjuangannya, riayahnya pada Allah dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya hizballah, partai Allah, kelompok Allah. Siapa yang dimaksud? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekelompok orang yang punya tugas yad'una ilal khair, menyeru pada Islam. Kemudian dia memerintah pada yang ma'ruf, mencegah pada kemungkaran. Itulah kelompok yang akan meraih keberuntungan. Nah, kelompok ini disifati kalau dia senantiasa berwali, ya, pada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul galibun. Maka sesungguhnya kelompok itu, ya, itulah yang akan meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok itu mesti ada di tengah umat. Hanya saja bedanya
Ya, partai politik sekarang ini cenderung itu tadi dalam pengertian politik praktis yang diajarkan oleh orang kafir, yakni Niccolo Machiavelli, bahwa seolah-olah kerja partai politik itu hanya untuk meraih kekuasaan dengan menggunakan segala macam cara. Yang value, nilai itu tidak diajarkan sebenarnya dalam Islam. Tugas individu berpolitik itu dalam bentuk mengoreksi kekuasaan kalau keliru. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, afdalul jihad kalimati haqqi inda min jairin sultan. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat hak. Artinya apa? Mengkritik dengan menggunakan kalimat hak. Kalimat hak itu dari Quran dan Sunnah. Inda min jairin sultan. Di sisi penguasa yang fasik. Yang mencoba menyimpangkan kekuasaannya dari menerapkan kitabullah dan sunnah Rasul. Maka tugas individu mengkritiknya. Agar mengembalikan kekuasaan pada tracknya yang benar. Begitu juga kelompok. Kelompok itu di dalam Quran diakui. Di Quran surah Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan ayat tadi yang saya bacakan, wa may yatawallallahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Hizb itu kelompok, partai. Hizballah berarti partai Allah. Sesungguhnya dialah yang akan meraih kemenangan. Gitu. Nah, jadi sekali lagi perang kelompok itu penting. Maka saya ingin, ya, bagaimana dua ini? Pertama, Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Dan hendaklah engkau mengikuti sunnah para khulafaur rasyidin yang tertunjuki. Fatamassaku biha wa addi 'alaiha bin nawajis. Bahkan Nabi mengatakan berpegang teguhlah kamu pada sunnah khulafaur rasyidin setelahku itu dan gigitlah dengan gigi gerahan. Artinya apa? Itu betapa pentingnya memegang teguh pada sunnah. Betul tadi, man amila solihan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada panduan, contoh dari Nabi, maka itu tertolak. Maka dalam konteks tadi itu ilmu politik, unsurnya 4 tadi itu, sekarang ini telah semuanya melenceng dari sunnah atau ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu. Kekuasaan ada tapi tidak menjalankan hukum Allah. Kekuatan ada tapi tidak digunakan untuk membela kepentingan umat Islam. Padahal di dalam Al-Quran Allah jelas mengatakan, وَلَيْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah sama sekali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Apa yang dilakukan para penguasa yang punya kewenangan, punya kekuasaan hari ini, punya pasukan militer untuk membebaskan saudara kita di Palestina. Kita bisa lihat. Maka apakah kekuasaan itu bermakna? Seruannya hanya, ya bukan kita menyampingkan doa. Doa itu penting. Tapi andai saya membayangkan 55 negara Arab, negara teluk di Timur Tengah itu bersatu, keroyok Israel, sehari selesai. Pasukannya, Israel itu hanya punya IDF pasukan itu hanya 1 jutaan. 55 negeri muslim di Timur Tengah itu, termasuk Indonesia. Tapi kenapa mereka tidak mau? Mereka disekat, tidak lagi berdasarkan akidah Islam, tapi namanya nasionalisme. Apa itu? Itu negerimu, ini negeri saya. Beda bro. Padahal dahulu umat Islam disatukan oleh akidah Islam. Al-muslimun akhu al-muslimun. Kalau kita baca dalam sejarah bagaimana seorang perempuan ya itu dilucuti kehormatannya oleh orang Yahudi ya di pasar di kota Amuria. Perempuan itu berteriak, "Ya Mu'tasim billah." Itu memanggil Khalifah Al-Mu'tasim billah. Maka seketika Khalifah Al-Mu'tasim billah itu dari dinasti Abbasiyah ya, mengerahkan pasukan, ekornya ya itu masih ada di Baghdad, ujungnya sudah ada di kota Amuria hanya untuk menyelamatkan satu perempuan. Itulah kekuasaan yang dipergunakan dalam rangka intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Tapi hari ini kekuasaan dipegang umumnya para orang-orang muslim, tidak digunakan untuk menolong dan dibiarkan untuk membiarkan darah kaum muslimin tercecer, dibantai oleh orang-orang kafir. Punya polisi, pengambilan kebijakan, tapi acap kali kebijakan itu tidak dalam rangka riayatus syu'unil ummah, memelihara betul urusan-urusan umat. Kebijakan itu diambil dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan kembali
atau untuk kepentingan politik tertentu, dinasti dan seterusnya. Sementara umat, berapa banyak Gen Z atau generasi milenial yang tidak punya rumah, yang tidak punya pekerjaan. Sementara negeri kita ini dikaruniai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Padahal kata Nabi, ya, an-nasu syuraka'u fi thalathin. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Ya, an-nar, al-ma wa al-kala. An-nar itu apa? Sumber api. Ya, urutannya dulu ya, urutan hadisnya itu an-nasu syuraka'u fi thalathin, al-ma, al-kala wa an-nar. Sumber air. Kita punya samudra, danau, sungai dengan segala keanekaragaman hayati di dalamnya. Kekuatan mineral, sumber daya laut dan seterusnya. Apalagi al-kala, kita punya hutan, padang savana, tapi hanya dikuasai segelintir orang, kekayaannya mutar-mutar di situ. Itulah bertentangan dengan ayat tadi di Quran surah Al-Hasyr. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Apa itu dulah? 100 beredar di mereka para elit. Orang-orang miskin beredar uang 2.000, itu lalu suruh uang 2.000 itu. Uang 5.000 itu yang dimaksud dulatan. Mutar-mutar aja uang 2.000 di kalangan orang-orang miskin. Tidak pernah uang 100.000 itu menjumpai keseharian mereka. Quran mengatakan kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Agar harta itu jangan berputar di kalangan orang kaya saja. Sehingga dalam politik Islam pengambilan keputusan, penguasa dia harus dengan sumber daya alam dan sumber daya yang lainnya itu bagaimana menciptakan namanya kesetimbangan ekonomi. Tidak boleh ada ketimpangan. Ketimpangan di negeri kita rasio Gininya tinggi sekali. Ya kan? Itu. Bahkan sampai-sampai Oxford pernah melakukan penelitian itu. Ya, 12% orang kaya Indonesia itu menguasai 80% kekayaan. Sementara 20%-nya, sisanya itu yang 78 itu diperebutkan 20%. Itu ketimpangan yang sangat luar biasa. Coba ada berapa yang punya aset ratusan triliun di negeri ini? Kenapa? Karena negeri ini tidak diriaya berdasarkan syariat Islam sebagaimana dahulu, gitu. Ya. Karena sistemnya melenceng. Sistemnya tidak pakai lagi Quran dan Sunnah. Nah, padahal Nabi sudah memesan fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis. Kita kemudian malah memilih sistem yang diajarkan oleh Barat, diajarkan oleh J.J. Rousseau, diajarkan oleh Montesquieu, ya, diajarkan oleh Antonio Gramsci, ekonominya diajarkan oleh Adam Smith, ya, itu. Kan ekonomi kapitalis, sistem politiknya kita bisa lihat. Hukum dibuat berdasarkan akal manusia yang lemah. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Coba di negeri kita, orang poligami itu kayak penistaan itu. Padahal itu halal dalam agama. Ya kan? Bahkan ada peraturannya, tidak boleh poligami. Padahal itu halal loh. Ya kan? Tapi sementara kalau perselingkuhan, itu kayak jadi biasa. Sampai-sampai saya biasa kritik ibu-ibu itu yang kalau kasus perselingkuhan apa, itu tidak ribut. Tapi kalau ada ustadz poligami, ributnya luar biasa. Itu sampai terbawa begitu. Itulah kenapa? Karena kita memilih sistem di mana hukum dibuat oleh akal. Padahal Al-Quran ini sudah sempurna menata seluruh aspek kehidupan kita. Yang terakhir, decision maker, pengambilan keputusan. Dalam Islam sekali lagi, metode pengambilan keputusan itu, betul tadi Ustaz sampaikan, musyawarah. Wasyawirhum fil amri faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Syura bainahum, bermusyawarahlah di antara kalian. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam urusan kalian. Faiza azamta, jika kalian sudah berazam kepada Allah, fatawakkal 'ala Allah, tawakkallah kepada Allah kalau kamu sudah mengambil satu keputusan. Tapi aturan musyawarah dalam Islam itu beda dengan dalam demokrasi. Makanya ada orang keblinger biasa mengatakan musyawarah itulah demokrasi. Keliru. Saya ambilkan contoh. Dalam Islam pengambilan keputusan satu. Kalau menyangkut aspek normatif wahyu, maka tidak boleh ada pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau berdasarkan ahli. Kalau aspek normatif wahyu, contoh. Kenapa ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, padahal isi klausul perjanjian Hudaybiyah itu secara bergaining politik, ya, itu menyebabkan umat Islam itu tersudut, terpojok. Itu. Tapi kenapa Rasul itu sami'na wa ta'na? Karena ternyata wahyu. Sahabat itu protes waktu itu.
Ya Rasulullah. Sampai dia bertanya, apakah ini wahyu atau pendapat Nabi? Nabi mengatakan, ya, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat tahu ini petunjuk Allah, diam, tidak ada yang protes. Meskipun isinya itu menempatkan umat Islam itu posisi yang underdog, posisi yang terkalahkan. Tapi kenapa perjanjian Hudaybiyah itu harus diambil? Supaya ada kesempatan internal umat Islam konsolidasi kekuatan. Tidak diganggu dulu oleh kekuatan orang kafir. Maka itu perjanjian Hudaybiyah. Begitu sahabat tahu itu wahyu, sami'na wa ta'na. Tidak ada lagi pengambilan pendapat. Kedua, ketika perang Uhud, perang Badar, itu perang Badar, Rasulullah mengajak para sahabat bermusyawarah. Gitu. Tapi dia tidak memusyawarahkan, apa ini kita perang atau enggak? Gitu. Dia tidak musyawarahkan itu karena dia sudah tahu perang ini wajib. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang telah memerangi kalian. Tapi yang dimusyawarahkan Nabi strategi. Tapi lucunya ketika musyawarah, Nabi hanya mengambil satu pendapat seorang sahabat, namanya Hubbab bin Munzir. Kebetulan dia tahu persis medannya Badar, di mana sumber air, bagaimana topografinya. Nabi hanya mengambil satu pendapat, Hubbab bin Munzir, yang lain dikesampingkan. Kenapa? Karena dia ahli. Gitu. Sehingga kalau kita bermusyawarah, dalam penentuan persoalan-persoalan yang membutuhkan keahlian, tidak usah banyak orang. Gimana caranya bangun jembatan? Tukang becak dipanggil, pemulung dipanggil, cendekiawan dipanggil, tokoh agama dipanggil. Tidak perlu terlalu ribet lama pengambilan keputusannya. Panggil saja teknik sipil, engineering. Tapi kalau terkait bagaimana ini? Apakah tempat hiburan malam itu bisa berdiri atau tidak? Jangan panggil pengusaha, jangan panggil masyarakat. Alim ulama mengatakan haram, tidak boleh lagi didiskusikan. Begitu, kita hari ini semuanya dimusyawarahkan. Yang sudah nyata-nyata halal dimusyawarahkan. Muncullah peraturan. Itu ada peraturan pemerintah larang ASN poligami, ya kan? Padahal nyata-nyata halal loh. Ya kan? Itu contoh itu. Sementara yang nyata-nyata haram dimusyawarahkan. Hari ini kita melakukan sidang. Bagaimana pandangan fraksi-fraksi? Setelah dengar pandangan fraksi, menyebut lagi dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka ya kan, peraturan perundang-undangan tentang pengendalian miras golongan A, B, C, golongan A sekian 15%, golongan B 20%, golongan C 30% diberlakukan di tempat-tempat khusus dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tok tok tok. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kan kenyataan, Pak. Pernah tidak kita berpikir mengoreksi itu? Sesuatu yang sudah jelas haram itu tidak perlu didiskusikan dalam Islam. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amil syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bagaimana kita mau beruntung generasi kita banyak hancur karena narkotika, miras, dibiarkan. Bahkan sudah menjadi rahasia publik di ternak. Ada kekuatan yang mengendalikan bisnis. Tidak usah kita tutup-tutupi. Padahal mudah kalau mau dibereskan itu miras, dibereskan itu narkotika. Jadi decision maker-nya salah pengambilan keputusannya. Yang ketiga, kalau menyangkut hanya persoalan teknis saja, persoalan maunya gimana, baiknya gimana, maka tidak apa-apa mengambil suara terbanyak. Itulah yang terjadi di perang Uhud. Nabi musyawarah. Kewajiban perang tidak dimusyawarahkan, sudah jelas. Orang kafir mau datang menyerang kita di Madinah. Cuma Nabi melempar pada khalayak. Ada sahabat tua, senior, ada sahabat muda. Gimana baiknya kita jemput musuh ini? Apa di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah? Yang semangatnya tinggi dari kalangan para pemuda sahabat mengatakan, kita jemput di luar kota Madinah ya Rasulullah. Maka Nabi menerima suara terbanyak. Maka suara terbanyak penting kalau hanya dalam hal gimana baiknya. Sebab kalau suara terbanyak mau diambil semua, kita diingatkan Allah di dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti suara mayoritas di muka bumi ini, kamu akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan hari ini negeri mengambil sistem itu keliru. Ya kan?
Itulah yang menjadikan kita kemudian pada akhirnya jauh dari nilai-nilai Islam. Saya sepakat ya Bapak tadi. Itu. Jauh dari nilai, padahal Islam ini sempurna, telah dicontohkan bagaimana implementasi kesempurnaannya sejak era Rasulullah, era Khulafaur Rasyidin, kemudian era para khulafa, baik dari keturunan Abbasi, ya Umayyah, kemudian yang terakhir itu Utsmaniyah. Kita akui itu era di mana Islam hukumnya ditegakkan, maka 12 abad kalau kita baca di dalam literatur itu menerangkan itulah era keemasan Islam, di mana pengetahuan itu tumbuh, berkembang dan seterusnya. Ya. Dan hari ini justru Barat menikmati karya yang pernah dicetak oleh era kegemilangan Islam pada era kekhilafahan yang bersinar selama 12 abad lamanya. Kemudian dulu Islam disatukan oleh akidah Islam, tidak ada namanya batas teritori. Imam Syafi'i dia lahir di Ramallah, Palestina. Dia pergi menuntut ilmu ke Kufa, ke Baghdad, ke Mesir. Itu tidak pernah pakai paspor dan visa. Kenapa? Karena biladil muslimin ketika itu satu dan hanya dipimpin oleh seorang yang namanya khalifah. Itulah sistem Islam. Gitu. Hari ini kita disekat oleh yang namanya nasionalisme. Tidak ada. Jumlah kita banyak, 1,78 miliar. Tapi untuk Israel saja kita keok. Kenapa? Tidak ada ikatan akidah Islam. Kita lihat saudara kita hari-hari di pantai, kita hanya lihat data dan seterusnya. Gitu. Karena tidak ada kekuasaan yang meriaya umat, yang mendidik umat dengan syariat Islam, maka banyaklah kemudian anak-anak kita tidak tahu sholat. Keluarga juga karena tidak ditegakkan hukum Islam, banyak institusi keluarga kehilangan nilai-nilai Islam yang berkembang nilai-nilai sekuler, nilai-nilai ya materialistik, hedonistik. Maka jadilah keluarga itu impoten, melahirkan generasi rabbani, generasi berkualitas. Coba lihat anak-anak kita. Semua ya itu. Meskipun saya katakan tidak semuanya ya, tapi lewat kekuasaan. Ketika kekuasaan dihikmatkan pada menerapkan kitabullah dan sunnah, maka umat Islam ini sejatinya akan seperti dulu. Maka itulah para ulama mengatakan kalau ingin menyelesaikan, mengobati umat di hari ini keadaannya, ya maka harus diselesaikan sebagaimana metode di masa dulu. Dimulai dari kekuatan dakwah. Betul, saya sepakat tadi. Ya, mengembalikan umat Islam pada tracknya yang benar. Bahwa dunia ini ya hanyalah tempat untuk kita beramal, darul amal, laisa darul jaza. Maka tugas kita hidup di dunia ini adalah berkhidmat pada agama Allah, berjuang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja itu hanya sambilan agar kemudian kita punya nafkah, dengan maisha itu kita bisa beli pakaian menutup aurat anak kita, istri kita, mereka bisa makan, minum yang halalan thayyibah agar dia bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu kita gunakan untuk didik umat, ya, memakmurkan masjid, membangun interaksi yang harmoni, saling menyapa, ya. Itu meskipun mungkin beda hierarki, pergerakan, beda kelompok. Sekarang ini apa yang terjadi di tengah umat? Kalau beda kelompok tidak saling menyapa, tidak mau dengar ceramahnya, Anda bilang, ayo Ustaz bin Aib dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Hilanglah persatuan, hilanglah ruh kejamaahan kita. Kenapa? Karena memang tidak dididik dalam suasana spektrum kehidupan yang Islami, di mana yang menyeruak adalah nilai-nilai hedonistik, sekularistik, materialistik dan seterusnya. Pada akhirnya apa? Umat hidup dalam suasana anania, individualistik, ya, dinamikanya adalah perseteruan, persaingan, homo homini lupus, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu saya sepakat bahwa kalau mau memperbaiki umat ini, ya, jadi saya banyak sepakat dengan Ustaz, tapi ada satu yang saya kritisi, mohon maaf, bahwa partai itu mesti ada, ya, karena dialah yang bekerja untuk wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Unsur-unsur politik tadi itu sudah ada sejak dulu di dalam Islam. Tapi yang membedakan adalah dia berangkat dari value, nilai yang berbeda. Dia berangkat dari ajaran Rasulullah SAW yang bersandar pada kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi kalau unsur politik seperti tadi itu ya sudah ada sejak di masa Rasul. Madinah itu state. Ya, itu. Buktinya ada piagam Madinah. Kalau tadi dipakai teori Thomas Hobbes tentang kontrak sosial, piagam Madinah itu kontrak sosial. Tapi isinya berbeda. Karena di situ ada diktum yang mengatakan jika terjadi perselisihan,
Kembalikan dia pada keputusan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kira-kira Rasul memutus pakai hukum apa? Pakai hukumnya ya, Jajar Syam? Ya. Tidak, dia pasti menggunakan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaikum bainahum bima anzalallah. Makanya ketika Bani Khaybar, Yahudi Bani Khaybar, kan di piagam Madinah itu dihimpun antara kekuatan Muslim yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor. Kemudian ada Nasrani Najran bagian selatan Madinah. Ada komunitas-komunitas kecil Yahudi namanya Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kainuka, Bani Khaybar. Bani Khaybar ini datang wahyu di bawah malaikat Muhammad. Bani Khaybar itu mau menyerang, bersekutu dengan kafir Quraisy. Nabi duluan serang. Diusirlah Bani Khaybar. Kenapa? Dia telah mengkhianati perjanjian Madinah untuk hidup berdampingan damai. Maka itulah dalam konteks pelajaran fikih siasat, fikih politik dalam khasanah Islam, ada orang non-muslim yang hidup berdampingan damai dengan kita, namanya ahlu zimmah. Itu. Ahlu zimmah itu apa? Orang kafir zimmi yang dia bayar, ya, namanya apa lagi? Jizyah, maka dia dapat perlindungan keamanan. Umat Islam bayar zakat, adil itu. Dia dapat jizyah. Dengan jizyahnya itu dia dilindungi. Sampai Nabi mengatakan siapa ya yang mencederai zimmiku, maka dia akan berhadapanku nanti di hari kemudian. Menunjukkan betapa luhurnya agama kita ini menjaga entitas non-muslim yang hidup berdampingan damai dengan kita. Tidak boleh ditumpahkan darah, kehormatan, dirampas hartanya. Piagam Madinah itu sudah mengajarkan bagaimana multikultural itu dirawat dengan Islam. Tapi kalau bukan Islam yang berkuasa, kita lihat Muslim Rohingya terkatung-katung dibantai oleh militan Buddha di Myanmar. Muslim di India yang berkuasa itu perdana menterinya itu dari partai Hindu radikal. Bahkan dia merubah konstitusi umat Islam jadi bukan menjadi warga negara kelas utama. Padahal Islam itu adalah agama pertama di India. Coba lihat peninggalan budayanya India, Taj Mahal, Masjid Ayodhya, di Masjid Babri di Ayodhya. Itu usianya 600 tahun, 600 tahun. Taj Mahal itu peninggalan. Bedanya kita peninggalannya candi gitu kan. Tapi begitu militan Hindu berkuasa, perdana menterinya kan, umat Islam dikerdilkan. Bahkan dibantai di mana-mana. Populasi India 1,2 miliar, umat Islam ada 400 juta. Mereka 800. Kalau dia berkuasa begitu. Tapi kalau Islam berkuasa, aslim taslam. Kalau tidak mau tunduk, jangan paksa. La ikraha fid din. Asal bayar jizyah, Anda diberikan jaminan keamanan, harta, darah, dan kehormatan tidak boleh tumpah. Dalam fikih itulah yang disebut dengan akad ahlu zimmah. Cuma kajian-kajian seperti ini jarang dikaji. Sehingga kemudian umat Islam itu begitu mendengar opini terorisme, radikalisme, fundamentalisme, nyabet aja, nyebut agamanya. Sampai ada orang alergi dengan agamanya sendiri. Tidak mau sebut syariat Islam, tidak mau sebut sistem yang pernah diwariskan Nabi, ya, gitu. Yang kita sebut Khulafaur Rasyidin, era para khalifah itu dan seterusnya. Kenapa? Karena kurangnya kajian khasanah-khasanah seperti ini, gitu. Ya. Nah, saya kira ini ya, menjadi pemantik, ya, itu. Jadi sekali lagi saya sepakat tadi, ya. Tapi unsur-unsur politik yang disampaikan Bapak dalam Islam itu juga ada, tapi yang berbeda adalah nilai yang mendasarinya, ideologi yang menjadi dasar ya dari unsur politik itu dalam Islam berbeda. Sekali lagi, negara ada, Madinah ada perjanjiannya, ya, ada kontrak sosialnya, hidup berdampingan damai, ada power kekuasaan digunakan untuk meriaya umat, melindungi umat, baik muslim maupun non-muslim, agar tidak boleh ada darah yang tumpah, agar mereka hidup berdampingan damai, harmonis, saling menghargai, menghormati. La ikraha fid din. Jadi dari dulu Islam tidak pernah memaksa orang masuk agama Islam. Itu, ya. Nah, kemudian kebijakannya diarahkan untuk menciptakan kemakmuran bersama. Itulah yang disebut dengan keadilan. Karena adil itu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Kemudian pengambilan keputusannya, decision makernya musyawarah, tapi musyawarah tidak pada segala hal. Kalau menyangkut normatif wahyu tidak boleh dimusyawarahkan. Menyangkut spesialisasi
Ya, keahlian panggil pakarnya, tidak usah banyak melibatkan orang. Tapi kalau hanya sekedar aspirasi, ya bagaimana baiknya, silahkan musyawarahkan banyak orang. Itulah perbedaannya Islam dengan sistem yang hari ini kita lihat. Saya kira demikian. Kalau tidak ada lagi, ya kita tutup. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini, majelis kita ini, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebelum saya nutup, bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya memang ya ada banyak karya monumental yang diwariskan para ulama. Para alim ulama kita itu yang akidahnya lurus, pemahaman syariahnya, itu telah banyak menghasilkan karya-karya tentang politik, tentang ekonomi. Ya, itu. Ini ada slide ini saya tampilkan. Misalnya, ya, Ahkamus Sultaniyah Wilayatud Diniyah. Ya, ini dari mazhab Imam Ahmad. Ya, hukum-hukum kekuasaan itu, ya, dalam wilayah agama. Ada juga Siyasatus Syar'iyyah. Kalau Ahkamus Sultaniyah Wilayatud Diniyah ini ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Itu pada masa kekhilafan era Abbasi, ya. Kemudian As-Siyasatu Syar'iyyah, ya. Itu. Ada juga Al-Iqtisad fil I'tiqad Abu Hamid Al-Ghazali. Ada juga Kitabul Amwal, ya. Ditulis oleh Imam Al-Farra. Ada juga Al-Kharaj. Al-Kharaj itu, ya, kitab Al-Farad itu mengatur tentang sumber-sumber pendapatan negara dan bagaimana pembelanjaannya. Jadi jauh sebelum negara modern mengenal APBN, dulu para ulama itu sudah mengklasifikasi. Ya, ada fa'i, ada jonima, ada anfal, ada jizyah, ada humus, ada zakat, infak, sedekah. Kalau kita sekarang tinggal 3 mami dikenal zakat, infak, sedekah. Kitab Al-Kharaj ini Masya Allah merinci sumber-sumber pendapatan negara. Sehingga saya membayangkan kalau ini diterapkan di Indonesia dengan sumber daya alam yang luar biasa, kita tidak perlu berhutang. Itu. Tapi kita mengikuti teori kapitalisme. Akhirnya sumber daya alam diserahkan pada individu, pada swasta asing. Itulah jalan pada akhirnya dia kendalikan ekonomi kita. Mereka ada individu menguasai areal hutang 500.000 hektar. Oh, bagaimana kemakmuran bisa tersebar? Ya, itu. Ada yang menguasai tambang-tambang seperti batu bara. Bahkan jahatnya lagi Undang-Undang Minerba, revisi dari Undang-Undang Minerba 2019 ke 2022, tidak ada lagi royalti 0%. Negara hanya mendapatkan dari hilirisasi. Itu yang selalu dibangga-banggakan. Hilirisasi, tapi royalti 0. Mereka mengeruk sumber daya alam. Nah, ini bukan hoax ini. Bisa kita adu data. Ya, saya punya 25 halaman data tentang siapa yang menguasai lahan-lahan di IKN. Mulai ring 1, ring 2, ring 3. Itu diterbitkan 25 NGO, non-government organization. Itu cukup susah untuk dapatkan data valid itu. Ya, cukup berdarah-darah. Tapi kita tahu lah siapa yang punya di situ. Yang berteriak-teriak di televisi atas nama perjuangan rakyat dan seterusnya. Ya, kita tahu. Nah, saya kira begitu ya. Jadi sebenarnya Islam itu memiliki khazanah pemikiran, ya, untuk mengatur kehidupan kita yang bersumber dari kitabullah dan sunnah sangat luar biasa. Tapi kita kemudian melirik ajaran-ajaran dari luar Islam, pada akhirnya kita melenceng, bias dari pandangan Islam yang sebenarnya. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf jika ada yang berlebihan, kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.